Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Sunda sampurasun kakaruhun. Maaf datu nang tua-tua, ini kan. Nah, nggak pandai makan siri dulu. Nah, itu siri nggak ada lah kariang. Minum dulu. Alexander Agung Iskandar Jurkanain asal usulnya dari Makedonia. Nagarinya benua ruhum Eropa. Keren. Namun nagarinya dulu orang lama menyebut benua ruhum. Itu Eropa. Tarimo saja dulu. Memang betul tuh. Yang berasal dari Makedonia ya. Makedonia itu bahasa bui benua ruhum. Benua ruhum itu Eropa. Raja Iskandar telah menaklukkan banyak daerah hingga ia tiba di Tanah Basah. Tanah Basah itu India. Indah Baso. Apa? India. Di sana ia menikah dengan putri India yang memiliki 3 orang putra. Bahasa awak saja kalau bahasa Minang takili lidawa. Manuri wari nan bajawe. Kira-kira itu. Pusako nan ditolong ado asuanyo kalau dikaji iyo di dalam tambo lamu syapiah balahan 3 jurai. Saya lah. Anak ini kalau mendengar kayak itu panjang lalu. Betul kan? Iskandar Dzulkarnain wafat. Dalam wasiatnya, ia menyuruh ketiga anaknya untuk berlayar ke timur menuju Pulau Langkapuri. Apa nama pulaunya? Langkapuri. Namun setengah pelayaran di dekat Pulau Shailan, timbul niat jahat anak pertama. Anak itu gogo suruh merantau. Dan kedua, mereka memaksa untuk memiliki mahkota sanggahana. Mahkota emas simbol pemersatu kerajaan. Nanti gue mau tahu gua mahkota namanya sanggahana. Ada nih nanduo kode dari ame untuk mengicu kanan bungsu atau mengicu antara dun sana abah itu orang Minang ngaco cakap di dalam Marokon Bandung. Dari pangkalnya, hobinya disuruh rantau. Ya sampai di perjalanan merantau, kalau bahasa samo-samo rancak seorang-seorang merantau, acoba cakap. Alun jaleh itu apa nyoko, harato, sanggahana kok. Tani emang itu. Akibat berebut mahkota itu jatuh ke dasar laut. Akibat cakap lebih-lebih. Tajun kalau mahkota itu. Di mahkota itu langsung dibalut oleh ular bidai. Di laut ada ular bidai. Semua handai tolan telah dikerahkan untuk membawa kembali mahkota tersebut. Namun semuanya gagal karena tewas dimakan ular bidai. Ular bidai. Penasihat raja pada masa itu ikut merantau bernama Cati Bilang Pandai. Memiliki akanan cadia. Ya. Ia memerintahkan para pelayannya untuk membawa camin tarui. Nah, cermin ajaib yang dapat menangkap bayangan mahkota yang tajun ke laui. Sampai Pak? Itu tiba. Kalau bapak-bapak ulil absor akalnya baik, silahkan terjemahkan sendiri. Dijamin melenceng. Sampai Pak, padahal itu ada tradisi orang lama. Nah, anu sampean apa adonya kece tambo. Kita aja cie caro awak bapiki orang lamo. Itu lake yuk kehidupan ini, simpe orang Minang tuh. Jadi untuk menangkap jime tadi, sanggahana, dibuat camin tarui. Sampai Pak?
Desuli kalau tajun langsung dimakan ular bidai. Dan camu nanti go. Penasehat Baraka di bawah Camin Tarui, camin ajaib yang dapat menangkap bayangan mahkota di dasar laut. Kemudian ia menyuruh pandai besi terhebat untuk membuat tiruan mahkota itu. Setelah selesai, lalu pandai besi itu kemudian dibunuh. Supaya jangan mengecek nyepalasu. Nah, orang Minang masih muda, Pak. Bada basi, bada kariang jadi bada basi, nyokari mau bada basi, padahal bada kariang. Nah, rasain lah. Kiro-kiro itu. Jadi kalau pinunduk orang Minang tahu kan? Nggak boleh dikaji gini dulu. Berarti mentafsirkan sesuatu. Beko berang dan taruhun kok. Ya, kita tarimo boleh dulu tambo kok. Tambo usalinya ya. Lah dibunuh pada basi tadi. Mahkota tiruan itu lalu diberikan kepada putra ketiga. Enggak nang asli do. Ini nak tahu do kalau itu palsu. Sampai. Nan bani buru nan pertama enggak diaji. Skenario ini ada di penasehatnya. Banamo Cati bilang pandai. Apa-apa anda percaya kok tambo kok kaji di legend. Ayo ke Belanda. Simpan di situ. Di Thailand ada. Kalau yang di perpustakaan Jakarta itu adalah sulit. Bahasanya sulit, terpenggal-penggal. Ya, adalah sulit. Jadi mahal kok untuk sampaikan. Konteksnya langsung untuk sampaikan. Karena diagihan nan palasu ke putra ketiga, udah tahu kalau ke palasu, dua kakaknya terbangun, takajui, mendapat adik bunggunya menggunakan mahkota itu adalah batengge di kepalanya, nyapur pateta, bacakak lah, akhirnya membuat ketiga saudaranya itu terpisah. Anak pertama dikembalikan ke Ruhun Eropa. Balik sini. Kece Cati bilang pandai. Setelah balik ke Ruhun, Minyo menjadi raja. Bergelarlah Sri Maharaja Ali di Eropa. Anak kedua pergi ke Cina, menjadi raja bergelar Sri Maharaja Dipang. Ya, Cina. Anak ketiga bergelar Sri Maharaja Diraja. Nah, itulah nenek moyang kita. Sri Maharaja Diraja, dan ia meneruskan perjalanannya ke tenggara menuju Pulau Al-Kibri. Menuju sampai kok baru di perjalanan dari mana? Dari India. Niatnya ke Pulau Jawa, namanya Al-Kibri. Namanya Pak? Sayangnya kapalnya dihampir juga badai. Karombang rambing, mbak minggu di samudra luas. Para penumpang kapal sudah sangat putus asa dan persediaan makanan hampir habis. Untung terlihat sebuah daratan sabasa lalu itie. Sabasa lalu itie. Sri Maharaja Diraja memerintahkan bawahannya untuk mendayung ke pulau itu. Tempat mereka berlabuh dinamakan Labuhan Sitembaga. Apa namanya? Labuhan Sitembaga. Dan pulau itu diberi nama Sirangka nan Badangkang. Pulau itu dia dinamo Sirangka nan Badangkang karena bentuknya sarongan kapitial. Sampai Pak? Sesampai di pulau, kapal mengalami kerusakan. Sang raja memerintahkan karena akan melanjutkan ke Pulau Jawa, Kabiri namanya ya.
Merintahkan siapa yang dapat memperbaiki kapal maka akan dinikahkan dengan putri-putrinya. Ya, 4 orang pengawal menyanggupi tugas itu. Rajanya itu kan kalau nan ka Cino namanya Sri Maharaja Arif, kalau nan ka Eropa namanya Sri Maharaja Arif, kalau nan ka Cino namanya Sri Maharaja Dipang. Nan ka arah Pulau Jawa namanya Sri Maharaja Raja. Ya. Jadi ada pengawal. Sianan pandai melan kapal akan dinikahkan yo putra putrinya. 4 orang pengawal menyanggupi tugas itu. Mereka ialah salah satunya pengawalnya tempat itu. Pertama Harimau Campo. Pengawal itu diambil dari tiap singgah kapal. Orang-orang pendekar. Harimau Campo. Dan kedua Anjiang Malim. Entah lama Anjiang Malim. Dan ketiga dan tahu Kambing Hitam. Dan keempat nama Kucing Siam. Itu nama orang dulu. Pengawal Maharaja di Raja pertama adalah Harimau Campo, kedua Anjiang Malim, ketiga Kambing Hitam, dan keempat Kucing Siam. Beko kata beko tinggal di tempat kota masing-masing sipenya macam itu. Sipe harimau, sipe anjing, sipe kambing, sipe kucing, karena ada. Nah, ada kucing. Itu Pak. Sampai tuh. Nah, enak. Di pulau itu lalu dibuat pemukiman. Disebut Lagundi nan Baselo. Di Pulau Silangkang Dalangkang itu dibuat pemukiman sampai Unian. Sambil menunggu kapal tadi. Nama pemukiman itu Lagundi nan Baselo. Ya Pak? Rupanya pulau tersebut adalah puncak sebuah gunung yang disebut Gunung Merapi. Makanya ada petaka waktu Gunung Merapi sedang kayu itu lalu Pak lah ya. Yang saat itu masih terendam oleh banjir bandang sisa-sisa zaman Nabi Nuh. Ya Pak? Nah, makanya pulau ku sekete sih ujung Merapi tuh. Bila tahunnya walau mandung saya nggak tahu entah alun jadi ya. Berkat kekuasaan Allah air laut berangsur surut, daerah baru yang luas tampak terbuka. Pasang surut kita buka, ternyata badang belum. Dibuatlah ekspedisi untuk membuat pemukiman baru dengan nama Manaroka. Manaroka ini awak kete Rajo Mahadi Rajo. Manaroka itu maksudnya apa? Bukan pai, menebang, membakar hutan. Itu Manaroka. Kalau tadi Manaroka itu tabang pohon gadang. Sampai Pak? Di pemukiman yang baru, adat mulai ditulis aturan. Dan raja memerintahkan dengan adil sehingga rakyat senang dan kebudayaan serta permainan anak nagari pun berkembang. Desa dan rakyatnya berniaga beriang-riang itu kemudian dinamakan Nagari Pariangan. Sampai Pak? Gembira di dan Baselo di pulau itu kemudian membuat nagari Manaroka, disebut nagarinya itu Pariangan. Lambat laun desa Pariangan mengalami pertambahan, berkembang kan penduduknya. Pulang merantau selanjutnya. Ini kan lupa. Orang Minang tuh kalau mencoba sinan lupa kampung Pak. Kalau lah kayu baru ini kampung. Sampai Pak. Lupa Pak. Merantau Abi. Namanya hilang saja itu. Padahal asal usul dari situ. Ya, bisa dari India, bisa dari Eropa. Ya. Berarti dulu orang Jawa tuh gagah-gagah nggak?
dong manco mungkin dia labak kambang ya, itu pesek-pesek dah, makanan beda kan, dulu roti nah, kemudian makan apa lah ya? Nah, makan ubi kan, bisa jadi nanong gaji. Adalah negeri Pariangan, itu sebabnya asal usul orang Minangkabau dari Pari ya, Bariang-riang sebab di situ dia ala di Taruko, Lasanang, orang-orang. Lambat laun desa Pariangan melebar menjadi sempit. Seorang hulu balang bernama Datuk Bandarokayo disuruhlah oleh Rajo Mahadirajo mencari daerah baru untuk ditinggali. Ia menebas hutan dengan pedang panjang sehingga daerah itu baru dinamai Nagari Padang Panjang. Madu dulu Padang Panjang dia Bukit Tinggi. Padang Panjang dulu. Makanya Pariangan lebih dake dari Pariangan. Timbullah desa namanya Padang Panjang. Alah selesai gaji Malaysia. Ya. Nah, yang kedua rumusnya. Kato Pusako Minangkabau mengatakan dari mana titik palito di Bali Telong dan Batali. Dari mana turun ini moyang kita? Dari lereng Gunung Merapi. Setuju? Itu Pak. Kalau tahu kan artinya? Yang di Pertuan Sri Maharaja Dirajo menikah dengan Putri Indo Jelito. Mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Datu Katumanggungan. Langsung saja ketambah ya. Selanjutnya kok di Pariangan tuh. Setelah Sri Maharaja Dirajo meninggal, Putri Indo Jalito menikah lagi dengan penasihat Rajo. Siapa? Cati bilang pandai. Namikui dari pangkat. Pernikahan itu dikaruniai nama orang anak. Pertama Banamo. Dari Cati bilang pandai tidak ada Joro, tidak dari Rum. Penasihatnya tuh. Dari Putri Indo Jalito, balaki dan kedua. Banamo dapet anak balaki kedua kapan nasihat, yaitu Cati bilang pandai. Mempunyai 6 orang anak. Pertama Banamo Datuk Perpati dan Batang. Dan kedua Datuk Suri Dirajo. Dan ketiga Putri Reno Gadi. Dan keempat Putri Reno Juda. Dan kelima Putri Amun Suri. Dan keenam Putri Jamilan. Turunannya masih ada. Itu buktinya. Turunannya masih ada. Berarti Tambo tadi ada batunya. Sampai Pak. Saat Nagari Pariangan dan Padang Panjang mulai penuh dilakukan ekspedisi perluasan wilayah kembali. Kira-kira siapa nama kotanya? Bukit Tinggi, mulai bukit dan tinggi. Orang di Taruko tuh, di Tabang tuh, Banamolas itu bisa melihat ke bawah namanya Bukit Tinggi. Nah dipimpin oleh Datuk Katumanggungan. Memimpin rombongan mendirikan sudah itu Luhak Tanah Data. Sedangkan Datuk Perpati dan Sabatang dan rombongannya mendirikan Luhak Agam Maneruko. Sampai Pak? Nah. Sedangkan Luhak Katigo, Luhak 50 Koto didirikan oleh Datuk Suri Dirajo. Itu pangkani kita. Padang Panjang ialah sialah Padang Panjang Desampi Pangkal Pariangan. Zaman masih ada Rajo di Rajo Benorbu. Sudah itu dia sampai Padang Panjang disuruh anak-anak tadi. Jadi Padang Panjang tuh paling tua Pariangan. Kemudian Padang Panjang. Kemudian Bukit Tinggi. Kemudian Datuk Kito di Luhak Tanah Data namanya Katumanggungan. Dan di Luhak Agam namanya Perpati dan Batang. Dan ketiga Luhak 50 Koto namanya Datuk Suri Maharajo. Dan ketiga namanya di Agam Luhak ketiga 50 Koto. Datuk Perpati dan Batang dan rombongan dengan Luhak Agam. Sedangkan Luhak ketiga Luhak 50 Koto didirikan oleh Datuk Sri Maharajo dan Banego-nego, yaitu Luhak 50 Koto. Datuknya
Datunya Maharajo tukang manego. Katigo daerah ini disebut Luhak Nantigo. Jadi kalau tanya Luhak Nantigo, Luhak Kanadata, Luhak Agam, Luhak 50 Koto. Ya. Sampai datunya lo tahu? Luhak Kanadata, Tamunggungan. Luhak Agam, Perpatinan Sabatang. Luhak 50 Koto, Datu nan Banego-nego. Katigo daerah perkembangan dari Pariangan itu disebut Luhak nan Tigo. Duduk. Kalau Padang Panjang asli dari zaman Pangkat. Di Sampi di Pariangan. Jadi Pariangan di Padang Panjang kita sampai sebenarnya. Duduk Pak. Nah, banyak orang Minang nggak tahu itu. Nah, mudah-mudah bentuknya tahu kalau kaji Tambo. Karena Tambo adat di Minangkabau terdapat 4. Pertama, ade nan sabana ade. Ade asli yang tidak lapu oleh panas, tidak lekang oleh hujan. Ade sabana ade ini berisi ketentuan adat bersifat inti, mencerminkan identitas Minangkabau seperti hukum warisan, pembagian tanah ulayat, pengangkatan kepala suku dan lain-lain. Sumbernya ada di Pariangan. Kedua, ade istiadat, bersifat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Keempat, adai nan diadaikan, berisikan undang-undang berserta hukum yang berlaku. Keempat, adai nan teradai merupakan konsensus atau mufakat bersama dari masyarakat. Tata krama adat ini diciptakan oleh Minang abad ke-2. Indonesia baru cogok, Cina baru berdiri, Eropa pun baru tagak, ratu India lado, karena dari situ. Siang belum ada, Thailand belum ada, Papua belum ada, mulai Nangai belum ada. Itulah disebut Melayu Tuo. Ya. Selain Tambo Minangkabau juga dikenal Tambo lain dengan tradisi Minangkabau. Contohnya Tambo adat alam Naning di Negeri Sembilan Malaysia. Pecahannya dari situ. Ya. Tambo adat Bayang dan 7 Koto di pesisir. Ya. Tambo merupakan hikayat atau pencerita yang menjelaskan tentang usul nenek moyang Minangkabau hingga tersusunnya berbagai peraturan yang tersusun hingga sampai saat ini. Namun begitu muncul sebuah penilaian bahwa hanya sekitar 2% isi cerita dalam Tambo yang adalah fakta sejarah. 2% itu. Sebetulnya tidak, karena selebihnya adalah harus melalui iktibar makna penjelasan seperti kaji sekarang. Nah, hal ini disebabkan karena isi Tambo penuh dengan interpretasi umum maupun pribadi. Karena itu jenis Tambo sangatlah variatif. Tambo tulisan, lisan, asli, saduran, terjemahan. Karena itu Tambo yang terbesar di Sumatera dinamakan dengan Tambo Layang. Tambo Layang telah berumur 200 tahun. Tambo jenis ini berisikan tentang tulisan Arab Melayu yang Anda sampaikan tadi. Bernama Tambo Layang. Nah, jadi adanya ketiadaan sejarah Minangkabau yang tidak pasti, masyarakat Minangkabau percaya bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari puncak Gunung Merapi di Sumatera Barat. Itu fakta. Jadi kalau mengejek orang Minang dari Mahe, Sasean. Dari Awako dari puncak Gunung Merapi, lahir dari kawah Gunung Merapi. Mencoba sih menyambut. Nah, itu Sasean lo kaji kalau gitu. Kena. Karena puncak dari Awako orang Eropa. Dia makan ubi jadi macam iku gitu ya. Jadi selanjutnya kita bahas sejarah bermula pada masa kerajaan. Insya Allah ini terkait dengan aslinya orang Minang. Masa mulanya adalah dari tahu ini Pak? Damas Raya. Dari Damas Raya, ya. 5 pangkal Damas Raya, Muaro Kampar. Muara Kampar 5, ujung Kampar, Barado di Muara Taku. Soalnya Pak, di situ mulai membuat kerajaan. Setelah itu baru timbul kerajaan Damas Raya, setelah itu pecah timbullah kerajaan Sriwijaya, pemecah dari Minang. Dari Sriwijaya ada nama rantau timbullah kerajaan Majapahit, Jaya Negara. Dari darah peta dikawin Raden Wijaya.
Nah, timbul buat Raja Singosari, pecah di dalam Bacaka. Tahu sih orang Minang aslinya Pak. Jadi orang di Jawa itu Mataram, Majapahit, usulnya Puncak Gunung Merapi. Kawin di orang Minang. Jadi Damasraya, merantau tuh. Jadi kerajaan dari Damasraya, setelah dari Jawa dikirim balik ke Padang. Coba di Batu Sangkar. Padang, merantaunya ke Padang dulu. Padang kok nama Tampe. Kan pakai laui, kapal laui. Rangka. Tiba di Batu Sangkar. Manurko sinan. Sudah itu Jebue, kerapatan adat, kerajaan. Ya, di Jawa Tengah. Akhirnya di Alagadang di Majapahit, di sabab sumpahnya siapa? Palapa. Gajah Mada. Nan aslinya dari Kurinci. Mada orang Minang Gajah Mada. Nan banyak gajah Kurinci. Mada itu bahasa Minang. Tahu degil. Mada sih nana. Ada orang Jawa sebut Mada. Tidak ada Pak. Ada dua nama sih lagi ada itu. Kurinci di mana? Nah itulah nan merantau ke Damasraya. Jadi pengawal darah petak darah jingga untuk baik kasinan. Duduk. Itu fakta. Sudah itu baru dikirim utusan. Utusan ke Nagari 9. Jadi kerajaan Kesultanan 9. Sudah itu diutus ke Aceh Darussalam, Al-Ado, Bacaka jo, Samudra Pasai dari Persia. Jadi di Aceh orang Minang yo Gunung Merapi. Sudah diutus ke Sarawak, Timbul, Bolkiah. Brunei Darussalam, Ciko. Sudah itu dikirim balik ke Thailand. Jadi Bumi Po, kerajaan Thailand Siam. Apa? Minang itu tuh. Matu di Jawa. Orang Minang, Jaya Negara namanya. Anaknya dari darah petak, tapi turunan Jaya Negara. Jadi Raja kedua Majapahit. Amaknya orang Minang. Ya. Darah jingga dikawin Jepatihnya dari Daha kerajaannya. Punya anak Adia Tawarman dikirim ke Pariangan, Bue kerajaan di Batu Sangkar. Betul ke Pariangan, namanya dulu Pariangan, Kota Tua. Batu Sangkar. Sudah itu Cik Kedatuan ada dikirim ke Sarawak. Ada Cik dikirim ke Siam. Makanya banyak tambok, bukti-bukti sejarah tersebar di luar negeri. Sampai Pak? Aditya Warman itu dia Sangkul Pau itu adik kakeknya dikirim ke Cino. Pangkal kan ada nanti kakaknya di Cino. Di Cino itu dia belajar, sudah itu dikirim ke Batu Sangkar. Dari ala Candi, nyolape diri Pamalayu dari Majapahit. Ya, baik kerajaan seorang. Kira-kira dasarnya Indo, insya Allah besok andung bedah lebih dalam secara detail. Mudah-mudahan ini bermanfaat, jumlahnya ada, kita bahas sampai suku yang kita pahami nantinya. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Ini penting kita bahas untuk yang muda-muda karena gak luput dari sejarah kita. Baik itu andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la